Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sifat apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Akhirnya salah satu pelaku buka suara soal kasus pembunuhan Vina. Pelaku yang sudah bebas yakni Saka Tatal membongkar kejanggalan kasus pembunuhan Vina lewat pengacaranya. Diketahui, Saka Tatal, 23, terpidana yang dinyatakan bebas sejak 2020 dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengalami proses penangkapan yang dianggap penuh dengan kejanggalan. Pengacara Saka Tatal, Titin, menjelaskan kronologi penangkapan tersebut berdasarkan keterangan di persidangan. Titin menyebutkan bahwa proses penangkapan Saka dimulai dengan informasi kecelakaan yang memakan dua korban yaitu Eki dan Vina. Titin menuturkan bahwa orang tua Eki, yang menerima kabar tersebut, mengunjungi Polsek Talun keesokan harinya. Saat itu, orang tua Eki merasa curiga bahwa kejadian itu bukan kecelakaan setelah melihat motor anaknya. Kecurigaan ini mendorong orang tua Eki untuk menyelidiki lebih lanjut. Pada hari berikutnya, sekira pukul 14 WIB, D dan A menghubungi orang tua Eki, melaporkan bahwa sekelompok pemuda berkumpul di depan SMPN 11 Cirebon. Titin lalu menyoroti kejanggalan dalam kasus ini. Menurut Titin sejak 2017 dia sudah menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ini kepada media dan Komnas HAM, tetapi informasi tersebut tidak sampai ke pihak yang berkuasa. Ia lantas menegaskan bahwa kasus ini semakin terbuka setelah diangkat dalam film. Titin juga telah mengungkap sejumlah fakta persidangan yang berbeda jauh dari tuntutan yang diterima oleh kliennya, Saka, dan terpidana lainnya. Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Titin juga menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh. Menurut Titin, perbedaan antara tuntutan dan hasil visum sangat mencolok. Lebih juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus? Malam tidur-tidur peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu? Korban yang meninggal itu katanya. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa dijelaskan pada saat Mas Saka ditangkap di BAP, di apa itu Mas Saka seperti apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sifat apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang nyetrum, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Jangan lupa subscribe ya.